Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Gatamala Agrinawa, saya Putri Aprilianti Nurasana dari Gatamala Sangkara Wirasena Harsana. Di video ini, saya ingin membahas tentang setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu yuk apa itu Pancasila. Nah, seperti yang sudah kita tahu, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata, dari bahasa Sanskerta. Yang pertama adalah panca berarti lima, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Terdapat 5 ideologi utama penyusun Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini, fungsi Pancasila memberi pandangan bahwa sebagai warga negara Indonesia terdapat nilai untuk mempercayai dan bertakwa pada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing. Fungsi ini memberi makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati antar umat beragama agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup tercantum pada sila kedua yang memberi makna bahwa sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga harus saling bersimpati satu sama lain. Hal itu bisa dicapai dengan cara menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sebagai negara dengan ragam pulau, suku, dan budaya, pada sila ketiga, fungsi Pancasila memberi pandangan hidup bahwa yang harus diutamakan adalah kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing. Setiap warga negara Indonesia juga harus memiliki kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin penting pada sila keempat menegaskan bahwa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup turut mengajak setiap warga negara untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. Meski akan ada perbedaan pendapat dan cara pandang, namun sila keempat menegaskan akan pentingnya bermusyawarah atau berdiskusi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tercermin dari sila ini, yang memiliki makna tentang mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Tak hanya itu, setiap warga negara juga harus selalu bersikap adil dan memahami antara hak dan kewajiban agar bisa menghormati hak-hak orang lain sesama bangsa Indonesia. Itulah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara beserta contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, semoga kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari sebagai wujud setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.